ketemu ya dalam pembelajaran Miss Ernest. Namun bedanya pembelajaran kita hari ini itu masih Miss ganti dengan menjadi praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Harusnya kan hari ini itu 54 ya. Makanya Miss ubah ya. Yang tadinya harusnya 54 dan 55 Miss buat jadi 51 karena Miss melihat peluang kalian ini di perusahaan di mata pelajaran ini sangat banyak sekali yang bermasalah. Oke, kita studi kasus 7 ya. Kita geledah studi kasus 7. PT Jaya Abadi yang bergerak di bidang furniture, produksi barang berdasarkan pesanan. Pada bulan Juni 2019, PT Jaya Abadi mendapatkan pesanan sebagai berikut. Oke, di sini itu kalian ada soal ya. Kalian juga ada kan di buku soalnya, jadi kalian sudah tahu ya. Ini adalah soalnya dari buku saya ambil ya. Oke, dan ini yang harus kalian buat ya. Apa aja yang harus kalian buat sudah ada ya. Oke, sekarang kita akan membuat jawabannya ya. Di sini dia minta kita untuk membuat jurnal pembelian dan pembebanan biaya bahan baku dan bahan penolong ya. Kita buat jurnalnya, yaitu ini yang tulisan saya, yaitu pembelian bahan baku dan bahan penolong. Jurnalnya yaitu persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong. Kalau di sini saya anggap semuanya utang dagang. Tapi di sini memang tidak ada keterangannya dia membeli secara kredit atau membeli secara tunai. Jadi saya membuatnya menjadi secara kredit dua-duanya ya. Tapi karena ini tidak ada penjelasannya di soal, maka kalian bebas. Untuk yang bahan baku dan bahan penolong loh yang pembeliannya ya. Nah, untuk yang kedua, pemakaian bahan baku dan bahan penolong itu ada BDP, BBB, BOP sesungguhnya, terus persediaan bahan baku, pada persediaan bahan baku, pada persediaan bahan penolong ya. Nah, bahan penolong bahan bakunya yaitu 35.380, terus sesungguhnya itu adalah 5.200.000 karena memang kan kemarin misalnya saya sempat bilang kalau BOP sesungguhnya itu isinya itu adalah biaya-biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Oke, untuk yang B diminta adalah jurnal transaksi sehubung dengan biaya tenaga kerja ya. Jurnal transaksi berarti yang harus kita buat yaitu jurnal ini nih, jurnal beban gaji, upah pada utang gaji. Berarti ini jurnal pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang ya. Terus yang kedua ini jurnal pembebanan biaya tenaga kerja ya. Nah, dan jurnal pembayaran gaji dan upah ya. Di situ kalian bisa lihat kalau misalnya masih terutang dia masih beban gaji dan upah, utang gaji dan upah ya. Sedangkan kalau pembayaran gaji dan upah, hutang gaji dan upah pada kas ya. Untuk yang selanjutnya adalah akan kita buatkan jurnal BOP sesungguhnya dan BOP yang dibebankan ya. Nah, di sini nak, BOP yang dibebankan itu didapat dari mana yang ini? Di situ kan udah ada keterangannya di soal, yaitu BOP yang dibebankan didapat dari 80% dari biaya tenaga kerja langsung ya, 80% dari biaya tenaga kerja langsung ya. Jadi dapatlah ini 80% dari ini nih yang 27.600.000, dapatlah ini ya. Sedangkan untuk BOP sesungguhnya ya. Nah, untuk BOP sesungguhnya kita lihat. Dia didapat dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya lain-lainnya ya. Nah, jadi BOP sesungguhnya itu didapat dari sini, biaya-biaya selain biaya bahan baku dan BPKL ya. Jadi ada biaya bahan penolong, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya-biaya ini. Nah, biaya-biaya ini itu ada di soal ya. Nah, untuk menutup jurnal untuk menutup akun BOP sesungguhnya ke BOP yang dibebankan. Nah, BOP yang dibebankannya itu kan 22 juta ya.
Nah, BOP sesungguhnya itu kan 24.450. Berarti selisihnya itu letaknya di debit. Kalau misalnya BOP yang dibebankan lebih kecil daripada BOP sesungguhnya, maka selisihnya di debit. Tetapi kalau BOP sesungguhnya lebih kecil daripada BOP yang dibebankan, maka selisihnya masuknya ke kredit. Nah, tahu nggak kenapa selisihnya ditaruh di debit? Karena supaya antara debit sama kredit itu sama. Nah, kalau misalnya kamu selisih BOP-nya diletakkan di kredit, maka kan jomplang kan nggak sama kan. Jadi di sini ada sekitar 27 jutaan, di sini cuma 22 juta. Tapi kalau misalnya selisihnya dimasukkan ke debit ya, yang artinya nah, debit sama kredit itu balance ya. Nah, yang selanjutnya adalah jurnal penutup untuk selisih BOP. Nah, untuk selisih BOP 2.370 ya, jurnalnya jika dia letaknya di debit, maka jurnalnya yaitu harga pokok penjualan pada selisih BOP. Karena dia kan tadinya di debit nih. Kita kalau mau menutup itu kita balik yang tadinya dia di debit, kita masukkan dia di kredit ya. Dia kita masukkan di kredit. Yang tadinya dia di debit, dia kita masukkan di kredit kalau misalnya ditutup ya. Kalau misalnya kita mau menutup ya. Nah, harga pokok penjualannya sama kayak gini ya untuk menutup selisih BOP. Nah, kalau misalnya kamu ingin membuat selisih BOP, jangan dua-duanya yang kamu buat. Kayaknya ini sering menemukan itu kayak misalnya jurnal penutup untuk selisih BOP jika BOP sesungguhnya lebih besar daripada BOP yang dibebankan. Jurnal penutup untuk selisih BOP jika BOP yang dibebankan lebih besar daripada BOP sesungguhnya. Nah, kamu salah. Nah, kamu bisa lihat dari sini, itu yang lebih besar BOP yang dibebankan atau BOP yang sesungguhnya. Jika BOP yang dibebankannya lebih besar, kamu pilih salah satu untuk menutup selisihnya, akunnya. Nah, kalau misalnya BOP sesungguhnya lebih besar daripada BOP yang dibebankan ya, kamu pilih salah satu, jangan dua-duanya kamu bikin jadi jawaban, itu salah ya. Jadi kalian diingat-ingat aja siapa yang bikinnya dua ya. Nah, begitu juga dengan yang jurnal untuk menutup akun BOP sesungguhnya ke BOP yang dibebankan ya. Sama seperti itu, pilih aja salah satu yang lebih tepat yang mana ya. Nah, yang selanjutnya adalah jurnal persediaan produk jadi. Nah, ini kita hitung biaya bahan baku, BTKL, terus BOP yang dibebankan 80% dari BTKL, terus harga pokok produksinya itu didapat dari tambahan ininya. Nah, untuk mencatat ininya, untuk mencatat penyerahannya, bukan penyerahan yang persediaannya, persediaan produk jadi itu ada BDP yaitu yang ini dipindahkan. Ya, sama ini juga dipindahkan ke sini. Ini juga ini juga ini ya. Sama seperti yang 102 juga. Nah, nah kemarin ada beberapa siswa nih yang tanya, Miss Eres kok ini beda sih? Nah, antara yang ini kenapa jadi piutang dagang, ini kenapa bisa jadi kas? Ini penjualannya didapat dari mana, Miss? Nah, itu Miss Eres akan jawab semua ya. Jadi, ini kenapa dia kas dan piutang dagang kita lihat dari soal. Nih, yang jurnal penyerahan produk jadi jika dalam perjanjian pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang dibayar 50% dan kekurangan 50%-nya dibayar 1 minggu kemudian. Nah, berarti 50% itu dibayar cash ya. Uang kita mengeluarkan. Jadi penjualannya itu 70 juta didapat dari mana? 20 juta dikali 3.750. 3.500.000. Itu didapatnya dari mana? Oke, Miss Eres kasih lihat ya. Nah, ini 20 juta, unitnya 20 juta. Unitnya 20 pasang, harga satuannya 3.500.000. Ya, berarti kalau misalnya 20 pasang, kalau harga satuannya 3.500.000, kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa hitung sendiri berapa ya, 70 juta. Sedangkan di perjanjiannya, dia di pertengahan itu di saat menyerahkan itu 50% bayar cash, 50%-nya dibayar 1 minggu kemudian. Berarti 50% dari 70 juta adalah 35 juta, itu dibayar cash. Dan 50%-nya lagi dibayar 1 minggu kemudian, yaitu piutang dagang ya. Nah, terus harga pokok penjualan dan persediaan produk jadi, itu didapat dari mana, Miss? Didapat dari sini. Harga pokok penjualan. Nah, ini 32.380 itu.
dimasukkan ke sini ya, persediaan produk jadi. Nah, seperti itu. Sama seperti yang kedua ini juga. Nah, tergantung dari soalnya. Kenapa ini bisa K sama piutang, ini juga bisa K sama piutang, ini bisa K sama piutang. Nah, kamu lihat sendiri aja dari soalnya yang E. Ya. Jurnal penyerahan produk jadi jika dalam perjanjian pembayarannya dilakukan pada saat penyerahan barang dibayar 50% dan kekurangannya 50% dibayar 1 minggu kemudian. Jadi seperti itu ya anak ya. Jadi Miss Ernest gak mau ada lagi yang salah dalam menghitung, dalam membuat ini. Jadi kenapa Miss Ernest buat ini mata pelajaran hari ini ya? Miss Ernest pengen kalian itu belajar ya, dimana PH1 kita akan menggunakan ini ya. PH1 itu ulangannya ini ya, dari awal, dari bahan baku sampai penyerahan produk jadi. Jadi kalian pelajari. Miss Ernest nggak mau ada yang dapat nilai jelek, Miss Ernest maunya semua dapat nilai 100, dan mohon ditingkatkan lagi ketelitiannya, dan mohon ditingkatkan lagi kesigapan matanya dalam melihat angka-angka ya, jangan sampai ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Nah, oke. Terus juga dilihat juga peraturannya, saya menggunakan peraturan ya, koma, strip ya, saya menggunakan peraturan semua. Saya tidak menggunakan peraturan, karena saya membuat peraturan tidak mungkin saya yang melanggar, jadi saya menggunakan peraturan. Jadi untuk saat ini mungkin masih bisa karena kalian bisa belum terbiasa. Tapi untuk kedepannya mohon maaf, kalau di PH1 masih ada yang tidak menggunakan peraturan, maka akan Miss anggap salah, dan jika semua menggunakan akan Miss kasih nilai apa adanya, yaitu 40 ya. Jadi Miss harus mohon lebih teliti lagi dan lebih sigap lagi dalam mengerjakannya. Hanya itu saja penjelasan dari Miss Ernest. Tidak ada tugas sama sekali, yang penting Miss Ernest pengen di PH1 nanti kalian nilainya 100 semua ya. Hanya itu aja penjelasan dari Miss Ernest. Miss Ernest sekali lagi ucapkan terima kasih.